Setelah kemarin kita membahas tentang gambaran umum terkait dengan jamak, maka pembahasan kali ini kita akan merinci terkait dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Apa itu jamak mudzakkar salim? Apa definisinya dan contohnya? Mari kita bahas. Jamak mudzakkar salim. Kenapa dikatakan jamak mudzakkar salim? Karena dia melebihi bilangan dari 2, ya. Maka disebut dengan jamak. Kemudian mudzakkar, kenapa dikatakan mudzakkar? Karena ia dibentuk dari isim-isim yang mudzakkar. Lalu dikatakan salim karena dia selamat, bentuk mufradnya dari perubahan. Definisi dari jamak mudzakkar salim yaitu apa? Biziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradi, yaitu dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun dari bentuk mufradnya, ya. Seperti contohnya muhandisuna, ya, maka dia ditambahkan waw dan nun, ya, dari bentuk mufradnya, yaitu muhandisun. Lalu muhandisina, ya, merupakan tambahan dari ya dan nun dari bentuk mufradnya. Kapan ia dibentuk dari waw dan nun, yaitu ketika rafa. Lalu muhandisina kapan ia digunakan, yaitu ketika jar dan nasab. Kemudian ketentuan dan syarat, ya, untuk bisa menjadikan jamak mudzakkar salim, ya, ini yang pertama adalah nama laki-laki berakal yang tidak diakhiri dengan ta marbutah, ya. Kemudian syarat yang kedua, sifat laki-laki berakal yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Maka contoh di sini muhandisuna, maka dia adalah sifat laki-laki, ya. Sifat laki-laki yang berakal yang dia tidak diakhiri dengan ta marbutah, ditambahkan waw dan nun. Kemudian kita berbicara terkait dengan mulhaq, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa jamak mudzakkar salim ia harus dibentuk dari bentuk mufradnya. Maka jika dia tidak memiliki bentuk mufrad, maka salah satu kategorinya dikatakan mulhaq, ya. Contohnya apa? Mu'minuna, ada seorang yang bernama mu'minuna, ya, seorang yang bernama mu'minun, maka ini kita kategorikan sebagai mulhaq bil jam'il mudzakkar salim karena ia tidak memiliki bentuk mufradnya. Kemudian ailiyun di dalam Al-Qur'an kita dapati, ya, yaitu surga tertinggi. Ia juga termasuk dari mulhaq bil jam'il mudzakkar salim, tapi dia sudah dalam bentuk mufrad. Kemudian kita beralih ke mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Sebagai contoh, sinin ini artinya adalah tahun-tahun, ya. Bentuk jamak mufradnya adalah sanatun, ya. Ia memiliki mufrad, akan tetapi ia memenuhi ketentuan, tidak memenuhi syarat yang berlaku dari jamak mudzakkar salim, yaitu apa? Sinin ini dia bukan nama laki-laki yang berakal, ya. Dia juga bukan sifat bagi laki-laki yang berakal, ya. Maka ia dikategorikan sebagai apa? Mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Lalu contoh berikutnya ahlun, yang artinya adalah keluarga, ya. Bentuk mufradnya adalah ahlun. Dikatakan mulhaq bil jam'il mudzakkar salim sebagaimana ia tidak memenuhi ketentuan, yaitu apa? Ia bukan nama laki-laki yang berakal, dia juga bukan sifat dari laki-laki yang berakal, ya, maka ia dikategorikan sebagai mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Kemudian yang biasa kita lafazkan di dalam sholat kita yaitu al-alamin, yang artinya adalah sebagaimana Syekh Muhammad Ibnu Wahab mengatakan, ya, kullu ma siwallahi alam, segala sesuatu yang selain Allah adalah alam. Maka alam di sini karena dia mencakup dari yang berakal dan tidak berakal, maka ia dikategorikan sebagai mulhaq bil jam'il mudzakkar salim dikarenakan tidak memenuhi syarat, yaitu apa? Yaitu nama laki-laki yang berakal dan bukan termasuk sifat laki-laki yang berakal, ya, karena ia mencakup dari yang berakal dan tidak berakal. Oleh karenanya ia
kategorikan sebagai mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik.